Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Ada yang tahu tidak? Kita sudah sampai pembelajaran berapa? Hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan saat zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah. Sholat Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang dibacakan harus sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum melaksanakan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki muslim yang baligh. Baligh artinya orang yang cukup umur. Orang itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain baligh, sholat Jumat juga wajib dilaksanakan oleh orang yang berakal, merdeka, dan mukim. Mukim artinya orang yang menetap atau penduduk tetap di suatu tempat. Anak-anak yang belum balik dan wanita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Perintah sholat Jumat dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, selain di dalam Al-Quran, perintah sholat Jumat pun ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yuk kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamluk aw imra'atun aw sobiyun aw maridun. Artinya, sholat Jumat adalah kewajiban seorang muslim yang dilakukan dengan berjamaah, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ada 7 syarat wajib salat Jumat. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal atau tidak gila. Yang kelima, merdeka. Merdeka adalah orang yang tidak sedang menjadi budak. Yang keenam, tidak sedang berpergian atau di perjalanan. Yang ketujuh, tidak ada penghalang yang membahayakan. Salat Jumat hukumnya sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, salat Jumat didahului dengan 2 khutbah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka hukum salatnya tidak sah. Syarat khutbah Jumat.
Khutbah Jumat terbagi menjadi 2. Syarat-syarat 2 khutbah Jumat dapat kalian baca di buku kalian masing-masing ya, ada di halaman 64 sampai 65. Rukun khutbah Jumat. Khutbah Jumat memiliki rukun. Rukun khutbah Jumat adalah sebagai berikut. 1. Memberi puji-pujian kepada Allah pada setiap permulaan 2 khutbah Jumat. Sekurang-kurangnya khotib membaca hamdalah. 2. Mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Khotib membacakan wasiat takwa pada setiap khutbah. 4. Membaca ayat Al-Quran di salah satu kedua khutbah. 5. Berdoa memohonkan ampunan kepada Allah bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sunnah khutbah Jumat. Sunnah-sunnah khutbah Jumat dapat kalian baca di buku kalian masing-masing ya, ada di halaman 66. Amalan sunnah sebelum salat Jumat. Orang yang akan menghadiri sholat Jumat disunahkan melakukan amalan-amalan sebagai berikut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah. Yang keenam, menyegerakan datang ke masjid. Yang ketujuh, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan berdoa. Yang kedelapan, melaksanakan salat tahiyat masjid. Yang kesembilan, berniat itikaf di masjid sambil membaca Al-Quran, berzikir atau bersolawat sampai khotib naik ke mimbar. Yang ke-10, jika khotib sudah naik ke mimbar, hendaklah mendengarkan khutbah Jumat dengan tekun. Halangan salat Jumat. Salat Jumat hukumnya wajib, akan tetapi jika berhalangan, kita boleh tidak melaksanakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur. Salat Jumat boleh diganti dengan salat zuhur jika kita mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sakit. Yang kedua, hujan lebat. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, ketika dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Yang kelima, kondisi tidak aman untuk melaksanakan sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat yaitu sebagai berikut. 1. Mempersiapkan diri, disunahkan mandi. 2. Memakai pakaian yang suci dan memakai wangi-wangian. 3. Sesampainya di masjid tidak duduk dahulu, tetapi melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid. 4. Membaca zikir, salawat atas Nabi atau membaca Al-Quran sambil menunggu masuk waktu sholat zuhur dan khotib naik ke mimbar. 5. Sholat Jumat dimulai dengan dikumandangkannya azan. 6. Khotib menyampaikan 2 khutbah diselingi duduk di antara 2 khutbah. 7. Setelah khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah dan khotib menempati tempat imam. 8. Imam mengingatkan kepada jamaah untuk merapikan saf. 9. Jamaah merapikan saf dan bersiap melaksanakan sholat Jumat. 10. Imam memimpin sholat Jumat dengan khusyuk hingga selesai. 11. Setelah salat dianjurkan tidak langsung bubar, tetapi memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. 12. Setelah berzikir dan berdoa disunahkan sholat ba'diyah Jumat. 13. Orang yang memiliki keluangan waktu dapat bersilaturahmi dengan jamaah yang ada di masjid. Bagi yang mempunyai pekerjaan atau kegiatan, boleh segera meninggalkan masjid dan melanjutkan kegiatannya masing-masing. Untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan halaman 67, aku bisa. Cukup sekian ya, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.